Waalaikumsalam, Bu Kristina. Ya, Apa kabar? alhamdulillah sehat Pak Hakim. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Ini Pak Hakim, saya ingin melakukan coaching. Punten, saya ingin minta tolong sama Pak Hakim. Apakah Pak Hakim bersedia untuk mensupervisi kegiatan coaching saya? Baik, insya Allah apa-apa yang bagus buat sekolah pasti saya dukung. Insya Allah saya bisa mendampingi Ibu sebagai supervisor. Terima kasih sudah meminta saya. Dengan Bu siapa nanti Bu ininya? Saya akan mengcoachingnya dengan Bu Tuti Pak. Bu Tuti, pelajaran matematika ya Bu ya. Oke. Pelajaran. Sebelum kita mulai, sebagai persiapan Bu, saya ingin menanyakan kira-kira rubrik apa ya? Rubrik penilaiannya udah ada belum? Ya udah ada Pak, saya sudah membuat rubrik penilaian untuk coaching terhadap Bu Tuti sesuai dengan prinsip coaching yang sudah saya ketahui gitu ya Pak ya. Bagaimana saya nanti akan mendengarkan secara aktif Bu Tuti ngomong, kemudian bagaimana saya present atau hadir sepenuhnya pada saat coaching dengan Bu Tuti. Kemudian juga nanti saya akan membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi saya sudah membuat indikator-indikatornya sama rubrik-rubrik penilaiannya Pak. Oke, nah dari yang tadi udah saya Ibu sebutkan itu ada nggak atau apa aja kompetensi yang ingin dikembangkan selain yang tadi Ibu sudah sebutkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan gitu ya Pak ya. Saya ingin Bapak melihat kemampuan saya gitu ya. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya, bagaimana apakah saya itu sudah dapat present, hadir sepenuhnya dalam memberikan coaching kepada Bu Tuti gitu Pak. Sama pertanyaan yang berbobot sih Pak, itu yang paling sulit kalau menurut saya Pak. Betul, kadang memang kita hear tapi tidak listen, Ya, kita mendengar tapi nggak mendengarkan, kayak gitu. Lalu kemudian dalam pengembangan ini kan ada prinsip-prinsip seperti Tirta ya Ibu ya. Nah kira-kira bagaimana bagian mana yang ingin dikembangkan dari situ? Tirta ya Pak ya, saya juga ingin Bapak, saya ingin semuanya gitu Pak ya. Bagaimana, apakah saya bisa menetapkan tujuan kepada Bu Tuti, kemudian apakah saya bisa mengidentifikasi permasalahan yang Bu Tuti hadapi, bagaimana saya bisa bagaimana Bu Tuti yang membuat tentang rencana aksi untuk menyelesaikan masalah Bu Tuti, kemudian tanggung jawab dan komitmen yang akan Bu Tuti lakukan gitu Pak. Wah, ini Ibu sudah sangat fokus ya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan berlangsung dengan baik ya. Ya, Pak, alhamdulillah. Terus selain itu, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya seperti apa? Indikatornya ya Pak ya, kalau menurut saya Pak, saya sudah membuat rubriknya, indikator-indikator tercapai atau tidak. Apakah Bu Tuti itu merasa bahwa permasalahannya sudah dipecahkan gitu Pak, dengan coaching, dengan berbicara dengan saya, apakah dia sudah dapat menemukan rencana aksi yang akan dia lakukan, dan bagaimana komitmen Bu Tuti dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bu Tuti itu Pak, kalau menurut saya indikatornya. Betul, disitulah ada prinsip mengembangkan potensi dari coach dan juga mengembangkan kemandirian dari coach ya. Iya betul Pak. Saya pikir Ibu sudah bagus, sudah paham, sudah siap, kita bisa langsung aja mulai. Oke siap Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya. Jadi kalau saya Bu, orang tuanya sudah bercerai. Terus Bu? Jadi mungkin dia itu kurang perhatian dari orang tuanya, dan apa ya, karena kesibukan orang tuanya, jadi si murid saya ini kurang, ya istilahnya perhatian dari orang tuanya. Jadi Bu Tuti merasa bahwa siswi yang Bu Tuti ini kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi anak ini kayaknya juga mencari perhatian ya Bu ya sama teman-teman ya. Emang gimana Bu? Ya. Cari perhatian sama teman-temannya itu. Iya awalnya sih teman-temannya itu takut menurut kepada si siswa ini, tapi lama-lamaan ya jadi usil gitu ya, sampai siswa ini ada yang nangis gitu karena sikap murid saya ini. Oh gitu. Jadi usil banget ya Bu ya usil anaknya. banget, ya. Oh jadi permasalahan yang murid Ibu hadapi itu teman-temannya ngejauhin, Betul. penampilannya berantakan, Betul. suka
suka datang terlambat gitu ya karena salahnya. Kemudian juga dia suka menjahili teman-temannya gitu ya Bu. Nah, melihat akar masalah ini kira-kira upaya apa nih yang akan Ibu Tuti lakukan? Saya mungkin nanti akan memanggil ya Bu ya siswa ini, dan saya akan berbicara langsung dengan murid ini supaya dia tuh bisa menceritakan kenapa dalam sekolah ya kan. Terus juga saya akan memanggil orang tuanya untuk ke sekolah seperti itu. Kenapa mengenai sikapnya itu juga ya yang membuat murid saya ini supaya ada sesuatu perkataan lah, perbuatan ya yang dia lakukan sehingga yang membuat teman-teman yang lain tuh kenapa menjauhi dia gitu. Saya ingin tanyakan gitu kepada teman saya gitu, supaya dia ada introspeksi gitu lah. Itu upaya udah bagus banget Bu Tuti ya. Saya setuju dengan cara tersebut biar si siswinya introspeksi diri gitu ya. Kemudian kalau dia sudah introspeksi diri nih, apa yang Ibu lakukan gitu agar teman-temannya itu mau bersama dengan siswi Ibu tersebut? Saya di kelas nanti akan mengangkat kembali tentang keyakinan kelas ya yang sudah dibuat kesepakatan bersama ya Bu ya. Sehingga siswa satu dengan yang lainnya mungkin saling menghargai seperti itu, dan saling peduli ya, dan juga kalau ada yang salah mungkin mereka bisa saling memaafkan seperti itu. Jadi Ibu ya solusi yang akan saya lakukan mungkin. Oh gitu ya, betul, bagus sekali ya solusinya. Jadi solusinya bukan hanya kepada siswi tersebut dengan orang tuanya, tapi juga terhadap teman-temannya melalui upaya pembuatan keyakinan kelas itu ya Bu Tuti ya. Keyakinan kelas. Sudah saya buat, sudah saya buat itu. Cuma nanti kan saya ingatin lagi. Oke. Kira-kira kapan nih Bu Tuti akan merealisasikan rencana penyelesaian masalah murid Bu Tuti ini? Kapan kira-kira? Insya Allah akan segera mungkin saya akan laksanakan Bu ya, supaya secepatnya masalah ini bisa teratasi seperti itu. Kapan kira-kira Bu Tuti? Ya minggu ini. Minggu ini. Ya. Oke, minggu ini ya mau dilaksanakan ya rencana aksinya ya Bu. Ya. Oke, bagus sekali ya Bu Tuti ya. Semakin cepat diselesaikan masalah ini tidak akan melebar gitu ya. Dan kondisi kelasmu nanti mudah-mudahan menjadi lebih menyenangkan gitu ya Bu Tuti ya. Gitu. Bu Tuti. Jadi Bu Tuti gimana? Sudah menemukan solusinya kan Bu Tuti ya? Alhamdulillah ya, sudah menemukan solusinya. Terima kasih Bu ya yang saya dapatkan dari coaching hari ini Bu ya. Saya udah nggak bingung lagi akhirnya Bu menghadapi masalah ini, terhadap pembulian yang ada di kelas. Sekarang saya udah lebih bisa mengetahui solusinya gitu Bu. Alhamdulillah kalau Bu Tuti sudah bisa mencari solusi ini dari didapatkan dari sesi ini itu ya Bu Tuti ya. Setelah ini komitmen apa nih yang akan Bu Tuti lakukan selanjutnya nih udah dapatkan solusinya untuk mencegah terjadinya pembulian di kelas Bu Tuti? Oke, jadi sebagai guru dan wali kelas ya, saya harus tetap waspada di sekolahan terhadap perilaku anak yang mengarah ke pembulian seperti itu. Jadi saya akan lebih peduli lagi ya dengan murid saya dan melibatkan orang tua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kelas gitu, supaya semuanya bisa saling berteman saja gitu. Sekali-sekali ya Bu Tuti ya. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Tuti ya. Saya Ya, ingin mengetahui gimana hasil dari solusi yang sudah Ibu akan terapkan dari rencana Ibu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Ya Pak. Ya, alhamdulillah sudah saya dampingi dan nanti saya lihat bukan nilai atau apa ya, tapi lebih ke mengobservasi ya, biar Ibu belajar, saya juga belajar. Nah, dari apa yang sudah dilakukan, menurut Ibu, ketika Ibu mengcoach ke coach yang namanya Bu
tadi, itu apakah sudah sesuai dengan indikator-indikator yang memang direncanakan? Iya Pak, sudah Pak, alhamdulillah. Jadi tadi kan tujuan dari coaching ini kan bagaimana mencapai tirta gitu ya Pak ya. Tadi saya sudah menanyakan ke Bu Tuti tentang tujuan dia melakukan coaching ya. Bu Tuti sudah bilang kalau tujuannya itu ingin menyelesaikan tentang pembulian di sekolah. Kemudian Bu Tuti itu sudah menjelaskan indikatornya seperti apa. Bu Tuti juga sudah mempunyai rencana aksi gitu ya. Kemudian Bu Tuti juga punya komitmen untuk menjalankan solusinya gitu. Jadi saya rasa itu sudah sesuai dengan indikator di mana Bu Tutik itu sudah bisa dengan dari diri dia sendiri gitu ya, memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Bu Tutik sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu Pak. Enak ya kalau udah punya kerangka seperti Tirta ya, jadi kita bisa menempatkan posisi sampai mana, sampai akhirnya seperti apa ya kalau sudah punya kerangka seperti itu. Iya Pak. Nah, di sisi berikutnya, di langkah berikutnya saya juga perlu menyampaikan catatan-catatan saya selama observasi. Oh iya Pak. Ini izin saya menyampaikan ya. Yang positif sekali memang sudah sangat fokus pada identifikasi. Di proses identifikasi kita bisa melihat ibu mendalami sekali untuk pembulian ini ya. Siapa pelaku, siapa korban, profil pelaku, profil korban gitu ya, sampai tadi menanyakan juga pekerjaan orang tua yang bercerainya itu ya. Iya. Nah, di situ saya menilai ibu sudah fokus, terutama fokus pada identifikasi. Karena mungkin setelah kita tahu masalahnya, baru kemudian langkah-langkah selanjutnya menjadi lebih mudah ya. Saya melihat ibu seperti itu. Iya. Terus ibu juga sudah menjadi pendengar, jadi kalau ada kompetensi apa tadi ibu? Pendengar aktif. Pendengar yang aktif. Itu ibu sudah melaksanakan itu, sudah sangat kompeten dalam hal menjadi pendengar yang aktif, dan ibu sudah bukan cuma aktif tapi sudah melibatkan empati juga. Di situ kan ibu Tutik agak kesulitan untuk apa ya, mau mulai dari mana gitu ya, terus bagaimana menanggapi kondisi yang unik seperti itu. Saya pikir ibu sudah melibatkan empati di situ, jadi lebih termotivasi lah teman-teman. Nah mungkin kalaupun ada yang perlu ditingkatkan lagi, mungkin pada aspek terakhir Bu ya, yaitu penekanan pada kesimpulan. Mungkin mudah-mudahan bisa dimunculkan kalimat kesimpulan ini, karena memang tadi yang banyak keluar itu kalimatnya solusi ya. Sebenarnya solusi juga bisa juga, gitu ya. Cuma mungkin sebagai penutup kata kesimpulan itu juga perlu dikeluarkan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan ini? Solusi sudah dapat di rencana aksi, beliau sudah tahu gagasan-gagasannya. Nah, di tanggung jawab itu nanti perlu dipoles dan ditutup dengan kesimpulan. Oh ya, kesimpulan dari apa yang didapatkan oleh Bu Tuti itu ya Pak ya. Ya, lebih ke benang merah dari kesimpulan. Iya, terima kasih Pak masukan saya dalam proses coaching ya Pak ya. Iya. Saya juga suatu kehormatan dan menyenangkan sekali mendampingi ibu. Saya bisa belajar juga dari ibu. Nah terus untuk kedepannya, ibu tadi punya kelebihan di mendengarkan dengan apa tadi? Mendengarkan secara aktif. Mendengar secara aktif. Nah selanjutnya kira-kira ibu ada lagi nggak kompetensi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan, saya rasa saya juga mungkin karena tadi saya belum mengambil kesimpulan gitu ya Pak ya. Saya akan mengembangkan kemampuan saya gitu Pak ya, dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kali Pak ya, karena kan tadi juga itu suatu pertanyaan yang terlewat dari saya. Mungkin saya harus meningkatkan kemampuan saya selain dari presence, kehadiran penuh, kemudian bagaimana kita mendengarkan secara aktif, kemudian yang terakhir banget mungkin saya akan meningkatkan kemampuan saya dalam mencari, dalam bertanya tentang membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau udah seperti itu, saya pikir sudah oke, everything goes well, everything turn out to be okay. Mudah-mudahan ibu bisa mempertahankan ini dan menularkan kemampuan ini ke teman-teman lain. Oke, mungkin itu aja Bu. Ya, Terima kasih, Pak ya. sampai ketemu lagi. Sama-sama Pak, terima Mari. kasih.